Muhammad kece kritis di RSUD meski sudah dapat transfusi 2 kali kantong darah sebelumnya pingsan saat sidang kasus penistaan agama. Laki-laki yang baligh berakal dalam keadaan sehat zahir dan batin merindukan hari ini, berdoa siang dan malam berharap agar dia hidup pada hari ini. Tapi kemudian berapa banyak orang yang hidup tapi tidak ikut bersama kita di rumah Allah karena disibukkan dengan dunia. Mereka adalah orang-orang yang menyesal ketika menghadap Allah. Mereka berkata, Rabbana ya Allah, absarna, mata kami sudah melihat azab, wa sami'na, telinga kami sudah mendengar pekikan teriakan azab, farji'na, balikkan lagi kami ke dunia, kembalikan kami dalam kehidupan, inna muqinun, kami yakin seyakin-yakinnya. Tapi hari itu penyesalan tak lagi bermakna. Berapa banyak orang yang sampai hari ini masih hidup tapi dicabut Allah subhanahu wa ta'ala nikmat iman dan Islam. Sakit bukanlah azab. Berapa banyak orang yang sakit, la yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala saqamin wala syaukin yashtakuha. Demam, risau, gundah gulana, sampai duri yang menusuk tapak kaki. Sesungguhnya itu adalah cara Allah ingin menghapuskan dosa-dosa. Ada orang-orang yang silap, salah dan berdosa, lalu Allah sayang kepadanya. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Kalau Allah sayang kepada kaum itu, Allah uji dia dengan penyakit. Lalu Allah bersihkan dia hatta yamshi 'alal ardi makanan alaihi khati'ah, sampai dia berjalan di atas muka bumi tidak lagi ada dosanya walaupun sebesar debu. Bersih sebersih-bersihnya. Tapi terkadang pandangan manusia berbeda dengan pandangan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menguji manusia membuat derajatnya naik. Allah menguji manusia membuat dosanya hilang. Allah menguji manusia membuat dia sabar, dan ketika dia sabar Allah berikan balasan. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Balasannya tidak dapat dihitung oleh manusia. Tapi kemudian manusia memandang inilah orang yang terlaknat karena sering sakit. Inilah orang yang terlaknat karena selalu banyak kesulitan, kesusahan dalam hidupnya. Padahal orang yang terlaknat adalah orang yang ketika diberikan nikmat, manusia menganggap, menyangka itu nikmat, padahal itu hanyalah azab yang tertunda. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Sanastadrijuhum, kami berikan mereka istidraj min haitsu la ya'lamun, tanpa mereka sadari mereka sedang dipermainkan Allah subhanahu wa ta'ala. Orang menyangka mereka adalah orang-orang yang diberi nikmat, padahal sesungguhnya dia sedang dipermainkan dengan azab tapi berbaju nikmat. Nabi menjelaskan ayat ini, innallaha la yumli lizalim. Allah subhanahu wa ta'ala mengulur orang-orang yang zalim, yang aniaya. Diulur umurnya panjang, diulur rezekinya banyak, diulur keluarga anaknya sehat lengkap sempurna, tapi justru itu menjauhkan dia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ada manusia ini perbuatannya jauh dari Allah tapi istrinya dekat kepada Allah. Ada manusia ini keluarganya jauh dari Allah tapi pekerjaannya dekat kepada Allah. Laknat adalah ketika tiga-tiga yang ada dalam diri manusia semuanya jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tabbat syada Abi Lahab wa tab. Abu Lahab dilaknat Allah. Apa yang pertama jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala? Ma aghna anhu maluhu. Hartanya yang banyak justru membuat dia semakin jauh dari Allah. Wa ma kasab. Usahanya, pekerjaannya, perbuatannya, aktivitasnya juga membuatnya jauh dari Allah. Wa mra'atuhu hammalatal hatab. Perempuan yang mendampingi dirinya juga membuat dia semakin jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita salah pandang. Karena salah berfikir, maka kita akan salah melihat, salah berbicara. Akhirnya kita akan su'uzan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di mana keadilan Allah? Mengapa orang yang tidak berbuat
pahala, tidak pernah berbuat sedekah, tidak pernah melaksanakan sholat, badannya sehat, umurnya panjang, rezekinya melimpah. Di mana keadilan Allah? Salah paham, salah fikir, salah pandang, salah bicara. Padahal sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala sedang berbuat seadil-adilnya. Ada orang-orang yang salah, diberikan Allah ujian sakit, lalu kemudian hapus dosanya, bersih dia menghadap Allah. Kondisi Muhammad Kece alias Muhammad Kece alias MKC alias Kosman Kosasi bin Sudet yang dikabarkan kritis Minggu 26 Desember malam sampai Senin 27 Desember ini masih tetap kritis. Meskipun Kece sudah menerima transfusi darah 2 kantong, Senin pagi Muhammad Kece dirawat di RSUD Ciamis setelah sebelumnya pingsan dalam ruang sidang di PN Ciamis pada Jumat 24 Desember. Kuasa hukum Kece Kabarudin Simanjuntak mengatakan kondisi Muhammad Kece sempat membaik Senin pagi setelah menerima transfusi darah 2 kali. Namun siang ini kondisinya, kesehatannya sedang kembali kritis. Menurut Kabarudin, dokter juga menduga ada infeksi jantung yang dialami Kece. Sebelumnya Minggu malam, Kamarudin Simanjuntak mengatakan kliennya MKC butuh darah sejenis untuk segera dilakukan transfusi darah. Menurut Kabarudin, kesehatan MKC semakin menurun drastis. Dugaan sementara sakit Muhammad Kece adalah DBD dan atau tifus, diperparah lagi gula dalam darahnya 40/8 narkoba, kata Kabarudin. Karenanya, kata dia, Kece sangat butuh darah sejenis untuk transfusi. Kamarudin menjelaskan sebelumnya Kece tiba-tiba pingsan di ruang sidang utama Pengadilan Negeri PN Ciamis saat sidang lanjutan kasusnya digelar secara maraton pada Jumat 24 Desember. Terdakwa Muhammad Kece menjalani sidang dengan nomor perkara 186 PID TTSUS garing 2021 garing PN Ciamis. Muhammad Kece diancam pasal 14 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana junto pasal 64 ayat 1 KUHP. Muhammad Kece juga diancam pasal 156 KUHP junto pasal 64 ayat 1 KUHP. Sebelumnya Muhammad Kece ditangkap tim Badan Reserse Kriminal Bareskrim Polri di Desa Dalung, Kuta Utara, Bandung, Bali pada Selasa 24 Agustus 2021 atas kasus penghinaan agama Islam.